Assalamualaikum, selamat datang di kuliah daring gambar teknik. Saya Almavita Sofia akan membimbing kalian di kelas ini. Kita akan membahas sketsa dan teks. Sketsa adalah suatu metode yang penting untuk menyampaikan ide desain secara cepat, sehingga mempelajari sketsa itu perlu bagi orang yang bekerja di bidang teknik. Sketsa adalah suatu bentuk dokumentasi di fase awal atau fase ide dalam desain engineering. Banyak desain-desain baru biasanya pertama kali direkam dalam sketsa desain. Lettering atau huruf atau abjad adalah bagian dari sketsa dan gambar. Pada sketsa teknik ada 3 metode untuk membuat gambar teknik. Yang pertama adalah freehand atau gambar bebas, kemudian mechanical, kemudian ada lagi yang namanya digital. Sketsa teknik adalah proses untuk menghasilkan gambar awal yang kasar untuk mewakili atau menunjukkan fitur utama dari suatu produk atau struktur. Sketsa teknik umumnya belum selesai, strukturnya kurang atau terbatas, dan butuh waktu lebih sedikit dibandingkan dengan membuat ilustrasi dengan tangan lainnya. Seperti terlihat pada gambar di samping, sketsa teknik juga mengkomunikasikan hanya rincian yang terpilih dari suatu objek menggunakan garis. Bagian lainnya umumnya diabaikan atau ditunjukkan dengan tekanan yang lebih sedikit. Sementara fitur lain ada yang ditampilkan dengan rincian yang lebih banyak. Sketsa teknik bisa mengambil banyak bentuk yang berbeda tergantung kepada kejelasan yang diperlukan serta tujuan dari sketsa, di mana keduanya tergantung kepada pemakainya atau audiensnya, di mana sketsa ini ditujukan. Seperti terlihat pada sketsa di samping, maka sketsa ini untuk keperluan atau kepentingan pribadi dan tidak ditujukan supaya dipahami oleh orang lain, kecuali hanya orang yang membuatnya. Sketsa juga bisa mengambil atau memakai format yang lebih resmi, yaitu gambar multijamak atau multi-view drawing yang ditujukan untuk orang lain yang memahami tentang gambar teknik, seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide berikut. Meskipun demikian, jenis sketsa ini akan tidak bisa dipakai oleh orang-orang yang non-teknis, sehingga sketsa pictorial dipakai untuk menjelaskan lebih jauh tentang ide desain dan juga mengkomunikasikan ide tersebut kepada orang-orang non-teknik seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Alat sketsa manual. Umumnya alat yang dipakai untuk sketsa sudah tersedia dan bisa dipakai di mana saja, seperti pensil, kertas, dan penghapus. Meskipun variasi dari alat ini sangat banyak dan menarik, tetapi yang perlu diingat, tujuan utama dari sketsa teknik ini adalah penyederhanaan. Sehingga dengan pensil, kemudian penghapus, serta kertas, beberapa lembar saja sudah cukup. Banyak ide desain hebat itu digambar hanya dengan notepad dan pensil. Meskipun terkadang ada godaan untuk menggunakan alat seperti pelurus seperti T-square ataupun segitiga, jika sedikit latihan saja, maka seharusnya kita bisa untuk menggambar garis secara dengan cukup bagus tanpa menggunakan alat-alat tersebut. Garis yang digambar dengan alat akan memperlambat kita, menambah tingkat akurasi yang tidak diperlukan di tahap awal dari desain, serta akan membatasi jenis dari gambar yang akan kita buat. Untuk pensil sudah kita ketahui bahwa
Pensil ini tersedia dalam berbagai macam kekerasan atau hardness. Semakin keras arangnya, maka dia akan semakin ringan dan semakin tipis garisnya. Untuk keperluan sketsa secara umum, arang dengan jenis H dan HB sudah mencukupi untuk menggambar garis. Jika arangnya lebih keras, maka garis yang terbentuk pun akan menjadi lebih tipis dan susah untuk dilihat. Sebagai tambahan, arang keras biasanya cenderung untuk merobek kertas dengan berat yang lebih ringan pada saat sketching. Di sisi lain, arang yang lebih ringan atau lebih lunak, jadi semakin lunak maka grafit yang akan tertinggal di kertas juga akan semakin banyak dan juga akan mengakibatkan penyebarannya lebih mudah, sehingga gambar akan menjadi lebih membaur ya, mencampur gitu. Dengan jenis arang apapun kita bisa memvariasi kegelapan dari garis pada tingkatan-tingkatan yang berbeda. Dengan pensil kayu, garis yang lebih tipis bisa digambar dengan menumpulkan arangnya. Pensil mekanik, arangnya selalu tajam. Garis yang lebih tipis bisa digambar dengan mengurangi tekanan pada pensil mekanik saat kita menggambar. Jika kita hanya perlu satu saja pensil mekanik, maka gunakan atau pakai pensil mekanik dengan ukuran arangnya 0,5 mm. Jika kita menghendaki sekelompok garis yang digambar itu lebih tebal, maka kita bisa bekerja dengan serangkaian pensil dengan ketebalan arang yang berbeda-beda. Alternatif lainnya adalah menggambar suatu garis beberapa kali. Jadi menggambar garis ditimpa beberapa kali. Akan bermanfaat juga jika kita punya satu pensil dengan kekerasan arang yang lebih besar seperti 2H atau 4H untuk menggambar garis tipis sebagai garis konstruksi pendahuluan. Pada sketsa teknik, penghapusan seharusnya hanya dipakai untuk memperbaiki kesalahan pada suatu garis, bukan untuk mengubah desainnya. Perubahan bisa dilakukan pada beberapa sketsa dan sketsa yang asli seharusnya disimpan. Kebanyakan orang mendapati bahwa menghapus sedikit itu bermanfaat atau membantu, dan biasanya penghapus pada bagian ujung dari pensil itu sudah cukup. Meskipun demikian, jika kita hendak melakukan banyak sketsa, maka kita perlu penghapus secara terpisah, dan satu ukuran sebenarnya sudah cukup. Bisa dipertimbangkan untuk menggunakan penghapus vinil karena dia tidak meninggalkan bekas di kertas ketika digunakan. Untuk kertas ada banyak pilihan kertas yang bisa dipakai untuk sketsa. Kertas yang paling mudah diakses dan dipakai secara mudah itu adalah kertas dengan ukuran notebook atau yaitu letter atau A4. Karena sulit untuk menggambar garis yang sangat panjang dengan tangan, maka kertas yang berukuran lebih besar normalnya tidak dipakai pada sketsa tunggal. Di sisi lain, kertas yang lebih besar dipakai untuk menggambar banyak sketsa yang biasanya akan dikelompokkan secara visual. Kertas kosong tanpa garis mempunyai tingkat keluasan yang tinggi, sementara kertas bergaris cenderung untuk mengunci kita dalam memvisualkan gambar sepanjang garis. Jika kita menginginkan panduan pada garis yang ada di kertas, maka akan bermanfaat untuk memakai atau menggunakan garis yang terentang di sepanjang dimensinya, yang kemudian akan membentuk suatu grid. Maksudnya garis terentang di dimensinya adalah
garis tersebut memanjang di sepanjang lebar dan panjangnya. Dua jenis kertas grid yang banyak dipakai untuk sketsa adalah grid kotak seperti pada gambar di bawah dan grid isometrik seperti pada gambar di samping, yang biasanya dipakai untuk jenis tertentu pada sketsa piktorial. Kadang akan bermanfaat atau berguna untuk mempunyai garis grid pada sketsa tetapi tidak pada gambar akhirnya. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan sketsa pada kertas kalkir yang tipis, kemudian transparan, yang diletakkan di atas kertas grid dan kemudian dilekatkan sehingga garis gridnya akan terlihat. Teknik ini biasanya menghemat uang karena kertas grid lebih mahal dibandingkan dengan kertas kalkir. Keuntungan lain dari kertas kalkir adalah bisa diletakkan di atas sketsa lainnya, foto atau gambar teknik yang sudah jadi. Tracing adalah suatu metode yang cepat dan akurat untuk memperbaiki ide desain yang sedang berlangsung atau dipakai pada desain yang ada sebagai titik awal untuk membuat sketsa yang baru. Teknik sketsa diperlukan latihan dan kesabaran untuk menghasilkan sketsa yang cepat dan pantas. Dengan kesabaran dan latihan, maka memungkinkan kita untuk menjadi bagus atau semakin berpengalaman dalam membuat sketsa yang cepat dan jelas dengan kemampuan menggambar yang alami. Semua sketsa terbuat dari serangkaian garis-garis. Garis yang dibuat dengan sketsa akan berbeda dari garis yang dihasilkan secara mekanik, yaitu mereka tidak dibatasi atau dipandu dengan instrumen seperti penggaris, kompas, dan lain-lain. Bahkan garis sketsa ini dipandu secara langsung oleh mata dan tangan. Garis sketsa mempunyai kualitas estetik yang berbeda dibandingkan dengan garis mekanik seperti pada gambar di bawah. Di tingkat mikro, garis lurus yang disketsa tidak rata. Di tingkat makro, mereka atau garis tersebut akan muncul dengan mengikuti jejak atau lintasan lurus tanpa ada jeda, seperti pada gambar di bawahnya. Panduan paling mudah untuk membuat garis sketsa adalah dengan menggunakan kertas grid. Garis mudah digambar pada grid dan bahkan garis lain yang offset atau melebihi dibandingkan garis lain tetapi dia sejajar terhadap grid, maka itu masih bisa dibuat. Idenya adalah membuat garis yang disketsa itu seragam tapi tidak harus sama jaraknya antara dua garis grid yang ada. Garis lengkung, garis lurus yang tidak sejajar terhadap garis grid, dan garis yang digambar tanpa bantuan grid lebih susah. Pada semua kasus, garis merupakan digambar sebagai hasil interpolasi antara dua titik atau lebih. Titik-titik itu biasanya ditandai pada gambar teknik sebagai dua garis yang berpotongan, satu horizontal dan satu vertikal. Seringkali garis sketsa dibuat dari 2 atau 3 goresan ulang secara berurutan dengan menggunakan pensil seperti terlihat pada gambar di bawah. Goresan pertama biasanya digambar tipis menggunakan arang keras seperti 4H yang ditajamkan ujungnya, dan garisnya mungkin tidak selurus seperti garis akhirnya nanti.
Dan ini akan menjadi acuan untuk garis-garis berikutnya, yang mana nanti di akhir nanti garisnya bisa lebih tebal. Khusus untuk garis yang sangat panjang, maka garis awal bisa digambar pada atau dalam segmen-segmen. Dimulai dengan menggambar dari titik di ujung-ujungnya dan bertemu di tengah-tengahnya. Tetapi garis akhirnya harus digambar dengan 1 kali goresan untuk menghindari perbedaan yang jelas. Teknik lain yang akan menolong saat menggambar garis dengan panjang berapapun ialah mengubah orientasi daripada kertas. Kertas untuk sketsa tidak seharusnya kaku pada saat kita menggambar permukaannya. Bahkan kita seharusnya bisa memutar kertas secara bebas, mengarahkannya ke arah yang cukup nyaman bagi kita untuk menggambar. Dengan pengalaman, maka kita bisa dengan latihan, maksudnya kita akan bisa mendapatkan pengalaman untuk menentukan orientasi yang terbaik. Banyak orang yang mendapati bahwa menggambar garis itu dengan gerak dari menjauhi badan itu, daripada dari kiri ke kanan, itu akan menghasilkan garis yang paling lurus dan paling cepat. Sementara yang lainnya lebih nyaman jika kertas itu diputar sedikit dari badannya. Garis yang sangat panjang terkadang cukup susah untuk digambar. Salah satu tekniknya adalah dengan memakai pinggiran dari kertas sebagai panduan bagi tangan kita. Seperti terlihat pada gambar, ketika menggambar garis lurus dari atas ke bawah, maka kita harus mempertahankan jarak antara pensil dengan pinggiran kertas itu tetap dari atas ke bawah, sambil kelingking atau jari kecil yang paling kecil itu menekan daripada pinggiran kertas sebagai panduannya dan digeser sepanjang pinggir kertas. Teknik lainnya adalah menandai jarak yang sama dari pinggir kertas memakai kertas bekas yang ditandai sebagai petunjuknya. Tanda itu kemudian dipakai sebagai petunjuk untuk menggambar garis lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk mensketsa secara cepat dan akurat serta tanpa lelah atau dengan sedikit kelelahan, maka tangan dan seluruh badan kita mesti rileks atau santai. Orientasi kertas seharusnya memungkinkan seluruh lengan kita pada posisi yang nyaman. Pemula yang belajar mensketsa umumnya percaya bahwa garis sketsa ini harus rigid sebagaimana rigidnya garis yang dibuat dengan secara mekanik atau dengan bantuan, dan mereka mengasumsikan bahwa semakin kencang mereka memegang pensil, maka kendali mereka atasnya semakin besar. Faktanya hal ini adalah berkebalikan. Jadi semakin kita santai memegang pensil, minimal tidak terlalu santai sehingga pensil itu jatuh dari tangan kita, maka hal itu akan memungkinkan mata dan pikiran kita untuk mengendalikan pensil secara langsung, sehingga mampu membuat perbaikan dan gambar bisa pada jalurnya. Idenya adalah mencari keseimbangan yang tepat antara gambar yang santai, nyaman, dan gambar yang cukup sloppy atau loose atau longgar. Meskipun tidak digambar
dengan instrumen atau alat bantu, maka garis sketsa seharusnya cukup bagus dan garis yang lurus seharusnya bisa dengan mudah dibedakan dari garis lain, misalnya garis lengkung. Berikut ini adalah rangkuman dari teknik yang dipakai untuk mensketsa garis lurus, yaitu orientasikan atau letakkan kertas senyaman mungkin. Jangan membuat kertas itu kaku atau tidak bisa digerakkan dari permukaan gambar. Tandai titik-titik ujung dari garis yang akan disketsa. Tentukan cara atau metode yang paling nyaman untuk membuat garis. Misalnya menggambar dari kiri ke kanan atau menggambar dari arah yang berlawanan, yaitu dari menjauhi tubuh kita atau mendekati tubuh kita. Lalu tangan dan badan mesti santai dan gunakan pinggiran kertas sebagai panduan ketika membuat garis lurus. Lalu saat menggambar garis yang panjang, maka buatlah sketsa dari serangkaian garis-garis pendek yang terhubung. Kemudian jika diperlukan, maka gambarlah pada kertas grid atau pada kertas kalkir yang diletakkan di atas kertas grid. Garis lengkung membutuhkan lebih banyak titik panduan. Kurva atau lengkung yang paling umum adalah lingkaran atau busur. Meskipun lingkaran atau busur yang sangat kecil bisa digambar dengan 1 atau 2 goresan dan tanpa titik panduan, lingkaran yang lebih besar memerlukan beberapa titik awalan atau pendahuluan. Jumlah titik minimum untuk lingkaran adalah 4 yang ditandai pada kelilingnya yang dan interval sama 90 derajat. Sedangkan untuk busur dipakai sedikitnya 1 titik panduan untuk setiap 90 derajat dan 1 titik di akhirnya, ujungnya. Ada beberapa cara untuk meletakkan titik panduan pada kurva lingkaran secara cepat. Salah satu caranya adalah dengan menggambar sebuah kotak yang sama besar, sama panjang sisinya, yang mana sisinya itu sama dengan diameter dari lingkaran, seperti yang bisa dilihat di gambar A. Titik tengah dari tiap sisi kotak tersebut menandai titik di mana lingkaran akan bersentuhan atau menyentuh kotak tersebut. Maka titik ini dinamakan titik tangensi. Titik panduan lainnya bisa ditambahkan dengan menggambar 2 diagonal yang melintang kotak. Dan pusat daripada lingkaran yang akan digambar itu merupakan titik di mana diagonal tersebut bersilangan atau berpotongan seperti terlihat pada gambar B. Tandai titik panduan pada tiap diagonal kira-kira 2/3 jaraknya dari titik pusat lingkaran ke ujung atau pojok daripada kotak. Maka jarak ini merupakan radius kira-kira dari lingkaran seperti yang terlihat di gambar C. Sama halnya dengan garis lurus yang lebih panjang, maka busur dan lingkaran yang lebih besar itu susah untuk digambar dan memerlukan titik panduan yang ditandai dengan interval yang lebih sering. Untuk melakukan hal ini maka bisa dipakai kertas bekas yang dengan radius yang ditandai padanya, seperti terlihat pada gambar di samping. Busur lingkaran digambar dengan cara yang sama seperti menggambar lingkaran, dengan menyesuaikan jumlah titik sesuai dengan tingkatan kurvatur atau kelengkungannya, yaitu panjang dari busur tersebut. Untuk menggambar busur bukan lingkaran itu jauh lebih sulit. Caranya secara sederhana adalah
gunakan mata untuk memperkirakan titik panduan dan kemudian secara bertahap menggambar kurva melewati serangkaian titik-titik tadi. Sama seperti menggambar garis lurus, memposisikan atau meletakkan kertas dan menggunakan grip yang santai ini merupakan hal yang penting yang bisa membantu kita untuk membuat kurva yang bagus. Tapi tidak seperti garis lurus, maka kurva ini biasanya paling bagus digambar dengan serangkaian busur yang tidak melebihi 90 derajat. Setelah setiap busur digambar, kita bisa memutar kertas untuk segmen berikut dari busur tersebut. Kesalahan umum yang biasa dilakukan saat menggambar lingkaran adalah tidak bisa memperkirakan secara sesuai tentang tingkatan atau derajat kelengkungannya. Hal ini akan mengakibatkan lengkungan menjadi terlalu datar, terlalu lengkung, atau bisa jadi kedua-duanya, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Proporsi dan garis konstruksi. Seringnya dalam sketsa suatu benda, proporsi relatif dari dimensi utamanya, yaitu lebar, tinggi, dan panjang, lebih penting dibandingkan daripada ukuran fisik aktualnya. Proporsi adalah rasio antara dua dimensi dari suatu benda. Proporsi ini diwakili atau digambarkan dengan dalam sketsa, yaitu dengan serangkaian garis pendahuluan yang digambar tipis dan cepat, dan mungkin bisa mewakili atau mungkin tidak bisa mewakili dari lokasi suatu garis akhir dalam sketsa. Tujuannya adalah untuk membentuk rangka gambar, yaitu suatu struktur di dalamnya yang mana garis akhir dari sketsa ini nanti akan digambar. Langkah pertama dalam sketsa ini termasuk menggambar garis konstruksi yang akan memandu proporsi dan bentuk sketsa secara keseluruhan. Garis konstruksi adalah suatu garis tipis yang sangat tipis yang dipakai untuk meletakkan beberapa rincian dari suatu sketsa atau gambar. Jangan menggambar garis konstruksi dengan panjang yang pasti atau eksak, karena panjangnya nanti akan ditandai baik oleh garis perpotongan atau tanda-tanda kecil yang pendek. Garis konstruksi mempunyai dua fitur utama, yaitu garisnya sendiri dan perpotongan yang dibuat antara dua garis. Sebagai contoh, garis konstruksi akan menjadi jalur untuk garis lurus akhir. Titik yang ditandai dengan perpotongan dari garis konstruksi akan memandu untuk menggambar lingkaran. Biasanya kedua fitur ini dipakai pada saat membuat sketsa. Karena semua dimensi dari sketsa diperkirakan, maka sekelompok garis konstruksi yang membentuk kotak atau bentuk-bentuk lain menjadi alat yang penting untuk menjaga atau mempertahankan bentuk dan proporsi dari benda serta fitur-fiturnya saat sketsa dibuat. Kertas grid bisa dipakai sebagai panduan dalam membuat garis konstruksi, tetapi tidak seharusnya dipakai sebagai pengganti, karena grid tidak bisa melambangkan atau menunjukkan proporsi secara langsung dari benda, serta akan banyak grid lines atau garis grid dibandingkan dengan fitur-fitur
fitur dari benda tersebut. Tujuan daripada menggambar garis konstruksi di atas grid adalah untuk memunculkan bentuk dari benda itu. Dengan latihan maka kita bisa membuat sketsa dengan sedikit garis konstruksi. Tetapi saat kita belajar untuk membuat sketsa secara proporsional, maka seharusnya kita menggunakan garis konstruksi lebih banyak untuk memandu kita atau sebagai panduan. Derajat atau tingkatan rincian pada benda-benda akan bisa membingungkan bagi seorang pemula. Maka strategi terbaiknya, meskipun kita ini adalah seorang yang ahli sketsa, adalah menggambar benda dalam tahapan-tahapan. Sebelum memulai mensketsa, maka perhatikan benda secara seksama dan kenali berbagai macam fiturnya. Satu fitur bisa berupa seluruh benda, atau fitur yang lain mungkin bisa berupa lubang, kemudian pojokan, kemudian fitur-fitur yang lain. Pada objek atau benda yang lebih kompleks, maka sekelompok fitur bisa dikombinasikan untuk membentuk fitur yang lebih besar. Tiap fitur mempunyai proporsi yang direpresentasikan atau diwakili atau digambarkan dengan serangkaian garis konstruksi. Di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana proporsi suatu gambar itu dipecah menjadi fitur-fitur komponennya. Membuat sketsa yang proporsional. Perhatikan gambar ini, maka ukur atau perkirakan proporsi dari ukuran objek secara keseluruhan. Untuk sketsa pertama, gunakan dimensi dari objek, yaitu lebar dan tingginya. Kemudian sketsa secara tipis suatu kotak yang mewakili rasio dari kedua dimensi tersebut. Maka kotak ini dinamakan bounding box atau kotak pengikat karena dia mewakili atau menggambarkan batas dimensi terluar dari fitur yang sedang digambar. Jika objeknya berbentuk rektangular atau kotak, maka garis akhirnya akan mengikuti keliling dari kotak pengikat tersebut. Umumnya dalam semua kasus garis akhir hanya akan menyentuh porsi dari batas kotak. Langkah kedua yaitu di dalam kotak pengikat yang pertama tadi, gambarlah kotak lainnya yang mewakili fitur yang lebih besar dari benda, dan dalam kotak tadi juga gambar fitur lain yang merepresentasikan fitur yang lebih kecil. Biasanya garis konstruksi bisa dipakai untuk lebih dari satu kotak. Kotak akhir akan menunjukkan proporsi dari satu fitur dari benda. Langkah ketiga, lanjutkan menggambar kotak pengikat sampai fitur terkecil dari benda itu tergambarkan. Dengan seringnya kita latihan, maka kita akan mendapatkan bahwa beberapa fitur yang lebih kecil itu tidak perlu dikotak. Bahkan garis akhirnya itu bisa langsung di sketsa. Langkah keempat, saat semua fitur dari benda sudah di dalam kotak, maka mulailah mensketsa garis akhirnya, yang mana bisa dilakukan dengan cara menebalkan lebih tebal dibandingkan dengan garis konstruksinya. Tujuannya adalah jika kita memegang gambar ini, maka garis konstruksi akan tidak terlihat dan garis akhir itu sangat
jelas dan tajam. Jika tidak cukup jelas perbedaan atau kontras antara garis konstruksi dan garis akhir, maka garis konstruksi akan bisa mengganggu. Pastikan bahwa garis akhir itu lebih tebal atau garis konstruksi lebih tipis atau kedua-duanya. Meskipun demikian, jangan sampai menghapus garis konstruksinya. Beberapa garis konstruksi bukan merupakan bagian dari kotak pengikat. Garis ini dipakai untuk membuat perpotongan untuk menandai titik yang penting. Contohnya seperti pada gambar di samping kiri, itu diagonal di dalam kotak pengikat dipakai untuk menandai pusatnya. Hal ini akan benar jika kotak itu adalah benar-benar persegi panjang atau bujur sangkar. Titik tengah ini kemudian bisa ditandai baik sebagai pusat dari fitur yang akan digambar atau pojokan dari kotak pengikat lain yang lebih kecil, kotak pengikat lainnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar kanan atas. Metode kotak proporsional ini khususnya akan bermanfaat saat kertas grid tidak dipakai dan kita memerlukan untuk membuat benda lain yang lebih besar di luar dari serangkaian kotak-kotak proporsi lain yang identik yang lebih kecil. Sebagaimana pada gambar di kanan bawah, metode ini bisa diadaptasikan untuk kotak dengan berbagai macam ukuran. Jenis sketsa. Sketsa dipakai untuk menyampaikan kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Sketsa ideasi atau sketsa ide merupakan suatu sketsa yang dibuat dengan tangan yang sederhana dan cepat, yang akan mendokumentasi atau merekam pengembangan progresif dari ide desain seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kiri. Sketsa ini akan memberikan umpan balik yang secepat atau segera atas ide kita. Dengan mensketsa pikiran sebagaimana mereka muncul, maka kita juga membuat rekaman historik atau rekaman riwayat dari pengembangan suatu ide. Sketsa kemudian akan menjadi gambar konsep dan hanya merupakan alat untuk menangkap esensi dari suatu desain, bukan untuk menjelaskan detailnya sampai yang paling rinci. Sketsa ide ini akan bisa sangat kasar dan tidak perlu digunakan untuk menyampaikan ide kita kepada orang lain. Pada titik tertentu, ide ini harus disampaikan atau di-share. Sketsa bisa dipakai untuk tujuan ini. Dokumen sketch atau sketsa dokumen, meskipun juga dia ini termasuk sketch dengan tangan yang cepat dibuat, tapi dia lebih resmi, ada anotasi yang mana hal itu akan menjadikannya lebih rapi dan lebih jelas dibandingkan dengan sketsa ideasi seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu sketsa dokumentasi. Sketsa ini biasa dipakai pada tahapan refinement atau tahapan pemerincian, ya pada desain rekayasa, dan di dalamnya terdapat standar dan konvensi yang bermacam-macam yang sesuai dengan gambar teknik dan gambar rekayasa yang
dihasilkan dengan alat bantu gambar atau CAD. Pada banyak kasus, sketsa ideasi bisa ditelusuri atau diamati lagi, kemudian diperbaiki untuk membuat sketsa dokumentasi. Perlu diingat bahwa sketsa dokumentasi masih dibuat dengan tangan dan kurang rinci dari dibandingkan dengan gambar teknik akhirnya. Maka penyempurnaan dari sketsa ideasi ini utamanya di transformasi menjadi catatan grafik personal. Ditransformasi dari catatan grafik personal menjadi format umum yang universal yang terstandar. Demikian materi yang bisa disampaikan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe saluran YouTube ini. Saya Yusuf Alma, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah daring gambar teknik lainnya. Wassalamualaikum.